Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mauza Rahab dengan NIM 200308052, Prodi Keteknikan Pertanian kelas TEP B. Di video kali ini saya akan membahas tentang aktivitas biologi tanah yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar ilmu tanah yang diampu oleh dosen Ibu Jamila Yusuf. Aktivitas biologi tanah adalah kehidupan dalam tanah yang menyangkut aktivitas dasar hidup dalam tanah, dan peranannya itu baik makro ataupun mikro. Adapun faktor yang mempengaruhi aktivitas organisme tanah, yang pertama itu iklim yang meliputi curah hujan, suhu, kelembapan, dan lain-lain. Yang kedua, tanah yang meliputi struktur, kemasaman, kelembapan, suhu, hara, dan lain-lain. Yang ketiga, vegetasi yang meliputi hutan, padang rumput, belukar, dan lain-lain. Aktivitas organisme tanah dicirikan oleh yang pertama, jumlahnya dalam tanah. Yang kedua, bobot tiap unit isi atau luas tanah atau biomasa. Yang ketiga, aktivitas metabolik sebanyak 60-80% dari metabolisme total dalam tanah yang merupakan hasil kegiatan mikroflora tanah. Untuk mengetahui adanya aktivitas biologi tanah, saya akan meninjau pada tanah yang berlokasi pada daerah Medan Helvetia yang di sini. Cacing tanah merupakan makrofauna tanah yang berperan penting sebagai penyelaras berlangsungnya ekosistem yang sehat bagi biota tanah, hewan, dan manusia. Selama ini, cacing tanah diketahui sebagai makhluk yang berguna untuk menyuburkan tanah dan sebagai makanan ternak. Namun, dalam biologi tanah ada beberapa perbaikan sifat mengenai peranan cacing tanah, yaitu cacing tanah bermanfaat dalam meningkatkan aktivitas organisme tanah, keragaman organisme tanah, hingga populasi organisme tanah. Di sini saya menjumpai kelas insekta, yakni semut. Semut juga berperan penting bagi tanah karena dapat menyuburkan tanah hingga dapat menjadi penambah bahan organik yang tersedia. Yang mana nutrisi tanaman yang berasal dari berbagai residu tanaman akan melalui proses dekomposisi sehingga terbentuk humus sebagai sumber nutrisi tanah. Sebagaimana proses dekomposisi dalam tanah tidak akan berjalan cepat bila tidak ditunjang oleh aktivitas serangga tanah. Makrofauna ini sangat berperan dalam menjaga ekosistem tanah karena hewan ini memakan dedaunan, yang pada akhirnya akan menyumbangkan bahan organik hasil pencernaannya ke permukaan tanah, sehingga organisme tanah lainnya dapat memanfaatkannya. Untuk makrofloranya di sini ditemukan akar-akar tanaman seperti ini. Di sini akar-akar tanaman mempengaruhi keseimbangan hara tanah akibat penyerapan unsur-unsur hara oleh akar-akar tersebut. Di samping itu, akar juga mempunyai pengaruh langsung terhadap ketersediaan unsur hara karena dapat membentuk asam-asam organik di permukaannya yang dapat meningkatkan kelarutan unsur hara. Jadi ketersediaan unsur hara itu sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan yang dikeluarkan oleh akar dan aktivitas organisme yang berada di rhizosfer. Jika tidak ada makrofauna dan makroflora pada tanah, maka sulitlah bagi kita untuk menduga kualitas suatu lahan untuk menjadikan lahan pertanian, dikarenakan tidak adanya indikator yang sensitif terhadap perubahan dalam penggunaan lahan, dan tidak adanya parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan revegetasi atau tingkat kesuburan tanah. Demikianlah pembahasan mengenai aktivitas biologi tanah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada ibu dosen, apabila masih terdapat banyak kesalahan, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.